Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita wajib bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan kita seterusnya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buat keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Teman yang berbahagia, hari ini giliran fikih. Masalah fikih ini ada yang perlu kita bacakan saja karena mengingat mungkin kita tidak terlalu berkepentingan, seperti masalah haid dan nifas, kecuali kalau ibu-ibu mungkin perlu didetailkan. Namun sebelum membahas masalah haid dan nifas ini, marilah kita membacakan bagaimana cara mensucikan najis. Kemarin kita sudah bahas najis ada 7, paling tidak ada 7 yang disepakati oleh ulama. 1 air kencing, 2 darah yang mengalir, kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, tidak halal untuk orang Islam. 4 adalah bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang tidak disembelih dengan cara Islam atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima air madi, air bening encer dan lengket yang keluar saat bercumbu atau seseorang memikirkan hubungan suami istri. Yang keenam wadi, air bening kental yang keluar sesudah kencing, mengiringi kencing. Yang ketujuh darah haid. Itu semua najis. Najis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara mensucikan najis itu? Yang pertama, bila najis tersebut ada di tanah atau di tempat untuk ibadah,
baik di dalam sejadah atau tempat kita beribadah, maka cara mensucikannya cukup dengan membasuhnya sekali basuh, dengan syarat najis itu lenyap dengan sekali basuh. Ya, dibasuh dengan sekali basuh, dengan catatan sekali basuh itu melenyapkan najis itu. Kalau tidak lenyap, tidak hilang, disiram lagi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat berasal dari Badui kencing di dalam masjid. Maka Nabi meminta seember air, kemudian dituangkan ke tempat dia tadi kencing, maka itu sudah bersih. Najis itu dibasuh, disiram, cukup sekali aja. Yang kedua, bila najisnya di atas selain tanah, misalnya di baju atau di sajadah atau di bejana, maka bila najis itu karena anjing menjilati bejana, nah ada syariat yang khusus. Bila bejana kita dijilati oleh anjing, maka cara membersihkannya adalah dengan 7 kali air dibasuh, dan satu diantaranya 1 kali dengan tanah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa ulahunna biturab. Bila seekor anjing menjilati bejana di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Yang pertama darinya adalah dengan tanah. Ini ketentuan bila anjing yang menjilati bejana kita. Banyak pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau yang menjilat itu bukan anjing, misalnya babi, atau misalnya tanah tadi diganti dengan sabun, boleh enggak? Maka tidak ada keterangan apabila babi menjilati bejana kita. Tidak ada keterangan kecuali bila anjing. Kenapa? Wallahu alam, rahasia syariat. Apakah jilatan anjing itu berbeda dengan jilatan babi misalnya? Mungkin saja berbeda, tetapi hadis menjelaskan bahwa kalau bejana dijilati oleh anjing, bejana ini sama bersama berlaku umum, bejananya atau kain atau baju atau tikar atau sejadah, sama dihukumi oleh para ulama apabila baju
atau tikar atau sejadah dijilati anjing, maka proses pensuciannya adalah dengan cara 7 kali. Yang pertama kali dengan tanah. Apakah dengan sabun itu memenuhi syarat? Kebanyakan para ulama tidak membolehkan, sekalipun sekarang ini sabun sebagai alat pembersih, tetapi tidak, di zaman Nabi pakainya tanah. Nah, ini banyak pendapat-pendapat ya. Seperti tadi yang ceramah pagi tadi. Apakah Nabi menyuruh kita melihat hilal itu karena tidak di zaman Nabi belum ada astronomi? Nah, apakah di zaman Nabi tidak ada sabun? Nah, begitu pertanyaan orang. Tetapi ya, kita tidak pedulikan apakah zaman Nabi belum ada astronomi sehingga melihatnya dengan kepala sendiri. Yang jelas hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, ini idza walagha ina ahadikum al-qalb waghsilhu sab'an ulahuna biturab. Apakah sabun bisa menggantikan tanah? Mungkin orang-orang yang berpikir oh, sabun lebih bersih. Tapi yang bertahan, karena ini dalil tidak bisa digantikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian baju dan tikar begitu juga. Bila dijilati oleh anjing, dicuci dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka orang Islam tentunya tidak memelihara anjing kemudian berkeliaran di dalam rumahnya, kecuali anjing yang untuk menjaga rumah, diikat di depan rumah. Tapi berkeliaran di rumah pasti udah bukan saja 1-2 kali, bukan saja bejana. Kalau berkeliaran pasti sudah terkena najis dari anjing itu. Nah, adapun najis babi, maka pendapat yang sahih adalah ia sama dengan najis yang lain, najis yang lain. Yaitu cara pensuciannya cukup dibasuh dengan 1 kali. Tidak disyaratkan sampai 7 kali. Nah, itu rahasia syariat mengungkapkan bagaimana najis anjing jilatannya bisa sampai 7 kali. Tentunya pakar itu bisa mengungkapkannya. Yaitu najis disebabkan jilatan ke atas bejana dari anjing. Nah, apabila najis anjing bukan dari air liurnya atau jilatan mulutnya, kotorannya, kencingnya, bagaimana najisnya? Maka hukumnya adalah sama dengan najis-najis yang lain, cukup dibersihkan ya dengan air dan tidak menyisakan bekas najis itu. Cukup sekali saja ya.
Nah ini berbeda, najis jilatan dengan najis kencingnya atau kotorannya, berbeda. Ya cukup satu kali saja, tidak perlu pakai tanah yang pertama. Karena syariatnya bunyinya begitu. Idza walaqal kalbu ina ahadikum faksilhu sab'an. Kemudian najis yang berupa kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI, itu dipercikan. Hadis Nabi mengatakan yugsal min baulil jariyah wa yandahu min baulil gulam. Kencing anak perempuan dibasuh, sedang kencing anak laki cukup dipercikan, diperciki air. Misalnya baju kita kena kencing bayi yang belum makan, kebetulan bayinya perempuan, itu tidak diperciki tapi dibasuh. Baju kita mana tempat yang terkena sama najisnya, dibasuh, dicuci. Kalau bayi laki-laki cukup dipercikan airnya. Ya. Ini juga ketentuan syariat. Kemudian jadi najis pada umumnya dibersihkan dengan dihilangkan, dibersihkan cukup, disucikannya cukup satu kali, kecuali najis daripada jilatan anjing. Kemudian untuk kulit bangkai dari hewan yang dagingnya halal dimakan, maka itu disucikan dengan disamak. Nah ini sebentar lagi kan korban ngulitin sapi, ngulitin kambing. Itu halal, najis nggak kulitnya? Ayo. Kulitnya tidak najis karena disembelih dengan cara yang benar, dengan menjadi halal. Itu tidak jadi najis kulitnya, kan disembelih dengan cara halal. Kecuali kalau kambing itu mati, ya, mati misalnya mati, itu kan jadi bangkai istilahnya, maka dagingnya haram, termasuk kulitnya najis. Dibersihkan bagaimana dibersihkannya? Dengan disamak. Dengan samak apa? Dikeringkan. Itu jadi suci. Ya, tapi jadi yang sembelih sapi, sembelih kambing itu halal, maka kulitnya juga tidak najis. Tapi kalau ada yang mati, kambing misalnya mati, nah itu jadi bangkai istilahnya. Istilah syariatnya bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak cara disembelih, cara Islam. Itu jadi bangkai. Maka dagingnya haram, kulitnya juga najis. Bagaimana cara mensucikannya? Ya kita kubur aja. Nah, kalau mau ngambil kulitnya, mau diambil kulitnya dicuci apabila disamak. Disamak itu dikeringkan, ada dikasih apa garam misalnya. Nah, itu bedanya ya. Ini berdasarkan hadis Nabi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit manapun yang disamak, maka sungguh ia telah suci.
Nah, termasuk hewan-hewan yang dagingnya tidak dimakan, itu kan kotorannya najis. Apalagi tidak dimakan dagingnya, maka tidak disembelih. Sekalipun harimau, misalnya harimau disembelih dengan cara Islam, Bismillah Allahu Akbar, ya tetap aja tidak halal, karena harimau adalah haram. Nah, otomatis kulitnya itu kalau dipegang masih baru, tidak jadi suci, kecuali kalau disamak. Kulit harimau juga jadi suci kalau sudah kering, kita keringkan. Terus masalah darah haid. Pakaian yang terkena darah haid maka dicuci dengan air, kemudian dibasuh, kemudian dipakai untuk sholat. Itu boleh. Ini kalau kita barangkali ya banyak, sudah dicuci aja, buat sholat lain lagi. Nah, ini hadis Nabi menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki pakaian tidak ada yang lain, kemudian terkena darah haid, caranya maka dibasuh, ya, dicuci dengan air, kemudian dibasuh. Maksudnya dicuci sambil dihilangkan, kemudian dibasuh, disiram sekali lagi, kemudian dipakai sholat. Itu sudah suci. Ya, yang dibasuh itu yang terkena najis darah haid saja. Pakaian kita kan lebar, ada yang terkena, tapi sebagian besar pakaian itu tidak terkena. Maka yang terkena itu yang dibersihkan kalau mau untuk sholat. Nah, sebaiknya seorang muslim memperhatikan perkara-perkara najis ini. Misalnya celana dalam kita terkena kencing kita sendiri, mungkin karena nggak keburu kencing ke belakang, terus kemudian netes, kan najis. Kalau dipakai najis, cukup bagian yang terkena itu kita cuci. Itu kalau sudah yakin udah hilang, maka suci untuk sholat, boleh lagi. Kalau ada yang berpendapat kalau belum kering itu belum suci. Tetapi yang benar adalah kalau sudah hilang, kemudian kita udah yakin hilang, kita basuh sekali lagi, maka sudah suci, bisa digunakan untuk sholat. Misalnya kita tempat kencing, ini celana di bawah, kita ragu apakah terkena najis atau tidak ke atas celana bagian bawahnya, maka sholat sudah sah, tidak bernajis lagi. Nah, maka kita harus perhatikan masalah najis ini dan cara bersucinya, baik untuk badan kita, tempat kita, dan pakaian kita yang digunakan untuk sholat. Karena ia merupakan syarat sah sholat. Di samping itu, nanti orang yang tidak bersih dalam istinja, maksudnya tidak bersih dalam bernajis karena kencing, nanti ada siksa kuburnya.
Nabi mengatakan, Nabi menjelaskan ketika lagi lewat dua pemakaman, tempat pemakaman, kemudian menghampiri dua mayit, Nabi mengatakan dua orang ini lagi diadab. Diadab bukan karena dosa-dosa besar. Yang satu karena suka namimah, mengadu domba, yang satu karena tidak bersih dalam beristinja. Maka ini diperhatikan. Baik, sekarang menyangkut haid dan nifas. Sebelum kita masuk waktu sholat ya, sholat pada pasal berikutnya kita terakhir dalam bahas kesucian terhadap najis, kita bahas masalah haid. Haid dan nifas berlaku terjadi pada seorang wanita yang darah haid ketika seseorang sudah balik, wanita sudah balik. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sehabis melahirkan. Dua hukum-hukum ini penting diperhatikan. Kita mungkin tidak berhubungan dengan haid dan nifas, tapi berhubungan kepada istri kita yang bisa mengalami haid atau nifas. Secara bahasa haid berarti mengalir. Haid itu mengalir. Al-haid mengalir. Secara syariat adalah darah alami dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita sehat, yang bukan disebabkan proses persalinan. Tabiat. Nah, kalau tabiat itu kalau kita stop atau kita tunda jadi masalah. Banyak orang menunda haid, terutama saat haji atau umroh. Wah, saya lagi haid nih. Nah, kalau dia tahu jadwalnya, dia bisa minum obat sehingga haidnya tidak keluar. Nah, apakah itu boleh? Secara hukum boleh saja kalau kita bisa menutup keluarnya haid. Tetapi secara tabiat, secara kesehatan itu berpengaruh kepada badan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika melahirkan. Nifas. Kapan terjadinya haid? Awal dan akhirnya. Ada pendapat tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Karena belum ada riwayat sahih tentang adanya seorang wanita yang haid sebelum 9 tahun. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Kata Nabi SAW,
dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, idza balagatil jariyah tis'a sinin fahiya imra'ah. Bila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, maka ia seorang wanita dewasa. Seorang wanita dewasa. Ini hadis Nabi. Aisyah dinikahi oleh Nabi kapan? Kemudian baru dikumpuli Nabi kapan? Aisyah antara 7 atau 6 tahun dinikahi sama Nabi. Kemudian baru boleh berkumpul setelah di Madinah, setelah umurnya sampai 9 tahun. Maka itu jawaban syariat, karena misionaris menyerang dalam masalah pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah. Jadi belum bisa dibuktikan dalam ilmu kedokteran sekarang, kecuali berdasarkan hadis ini, anak perempuan telah dianggap dewasa sebagai wanita kalau sudah berumur 9 tahun. Tidak ada haid usia 50 tahun secara umum ya. Nah, 9 tahun awal haid. Hadis yang lain dari Aisyah juga, idza balaghatil mar'ah 50 sana kharajat min haddil haid. Bila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid. Atau kata kita apa namanya? Menopause. Nah, ini masa kesuburan seorang wanita 9 tahun sampai 50 tahun. Kecuali alasan-alasannya tentu. Misalnya banyak Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, istrinya bisa melahirkan, bisa haid ketika sudah tua. Itu pengecualian. Batas minimal dan maksimal haid. Menurut pendapat yang sahih, tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya. Jadi kembali kepada adat dan kebiasaan. Orang Indonesia mungkin beda dengan orang di luar Indonesia. Orang Arab beda dengan orang non-Arab. Karena tabiat saja, kebiasaan tidak seragam. Tidak seragam. Maka bahkan seorang wanita ada yang umur 13 tahun baru haid, 12 tahun baru haid. Tapi ada yang lebih awal dari 12 tahun itu. Jadi makanya tidak ada batas minimal dan maksimal dari haid. Itu kembali kepada adat dan kebiasaan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi tidak ada batas waktu yang pasti tentang haid. Tetapi pada umumnya wanita normal sehat, lamanya masa haid itu 6 atau 7 hari. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Hammah binti Jahsin.
tahayyudi fi ilmi sittati ayyam aw sab'ah summa qtasili wa salli arba'ah wa ishrina yawman aw thalathatan wa ishrina yawman kama tahidun nisa wa tadhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Jadikanlah dirimu berstatus haid dalam ilmu Allah selama 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandilah dan sholatlah selama 24 hari atau 23 hari sebagaimana umumnya kaum wanita biasa haid dan suci, berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Itu yang umum. Tapi kadang-kadang haid untuk seorang wanita tertentu baru 2 hari udah berhenti, atau ada yang lama sekali 15 hari masih keluar haid. Nah itu bagaimana tuh menghitungnya? Kalau dia wanita itu kenali dulu darah haid beda dengan darah istihadah, atau kebiasaan yang dipakai oleh dia. Misalnya haid biasanya setiap bulan tuh 7 hari saja. Tiba-tiba sekarang lebih dari 7 hari masih ada. Nah yang lebihnya itu dianggap darah istihadah, mengikuti kebiasaan. Membedakannya, pertama memang yang paling tepat seorang wanita mesti tahu bagaimana membedakan darah haid dan darah istihadah. Yang kedua adalah dengan kebiasaan dia haid kapan. Misalnya 7 hari, ketika tambah itu darah istihadah. Darah istihadah boleh sholat, seorang wanita boleh sholat. Baik, yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Yang pertama, berhubungan suami istri. Berdasarkan firman Allah ayat 222 surat Al-Baqarah. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Hingga mereka suci ya. Tapi ada yang mengartikan hingga mereka mandi suci, mandi dulu. Maka dohirnya mazhab Hanafi membolehkan seorang suami mendatangi istrinya ketika sudah suci dari haid sekalipun belum mandi. Ngebet kali. Ya, boleh mazhab Hanafi. Istrinya didatangi sudah suci tapi belum mandi. Nah, tapi dalam mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, mandi dulu, istrinya mandi dulu. Mandi itu tanda mensucikan diri. Hatta yadhurna, hingga mereka suci. Nah, yadhurna ini apa? Suci dari haidnya dan mandi. Kalau belum mandi dianggap belum suci oleh mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Juga ketika ayat ini turun, Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Lakukan segala sesuatu hubungan suami istri kecuali nikah. Maksudnya hubungan suami istri nggak boleh. Yang lain selain berhubungan itu boleh, selagi masa haid. Kecuali tidak boleh adalah berhubungan suami istri, berhubungan khusus.
Yang kedua talak. Nah, ini ada perbedaan. Cerai istri yang lagi haid itu umumnya tidak boleh. Tapi ada yang pendapat boleh. Nah, karena itu masalahnya memberatkan istri. Bagaimana dia menghitungnya masa iddahnya? Orang lagi hamil kan lama. Apalagi hamilnya baru 2 bulan, 7 bulan. Apalagi ada yang di sinetron-sinetron itu dicek sama dokter, wah kamu sedang hamil. Maka si wanita ini sulit menghitungnya. Kapan kalau ditalak sama suaminya? Maka keputusannya adalah talak perkara yang haram dilakukan terhadap wanita yang haid. Ya. Dikuatkan oleh sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika anaknya Abdullah mentalak istrinya di waktu haid. Abdullah bin Umar mentalak istrinya ketika sedang haid. Kemudian Nabi bersabda, mur'uhu fal yuraji'uha. Perintahkan dia untuk merujuknya. Perintahkan dia untuk merujuknya. Karena tidak boleh wanita yang sedang hamil, sedang haid, yang tidak ditalak. Ya lagi haid tidak ditalak. Yang ketiga adalah sholat. Sudah sepakat. Idza aqbatil haidha fada'iyas shalah. Bila haidmu datang, tinggalkanlah sholat. Kemudian yang keempat adalah saum atau puasa. Alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusall? Qulna bala. Nah, ini hadis Nabi menerangkan tentang wanita itu separuh agama atau sebagian. Nah, diterangkan oleh Nabi, bukankah salah seorang dari kalian itu wanita apabila dia sedang haid atau sedang nifas, dia tidak puasa dan tidak sholat. Itu wanita separuh agamanya. Yang kelima, tawaf. Tawaf, Nabi berkata kepada Aisyah, semua lakukan manasik-manasiknya haji kecuali tawaf. If'ali ma yaf'alul hajj ghair an alla tatufi fil bait hatta tathuri. Lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja hendaklah kamu tidak tawaf sehingga kamu suci. Karena tawaf sebagai ibaratnya seperti sholat. Tawaf adalah sholat. Yang keenam, membaca Al-Quran. Ini sudah kita terangkan sebelumnya. Yang ketujuh, memegang mushaf Al-Quran. La yamassuhu ilal mutahharun. Masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Tidak boleh orang tawaf orang haid masuk ke masjid dan berdiam di bawahnya, kecuali kalau berlalu, berjalan saja. Masuk dari sana keluar sudah boleh. Tapi kalau berdiam tidak boleh. Itu keterangan yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah sepintas masalah haid. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Hari ini kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.